Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Kusumaningrum dengan NIM 211240002. Saya dari kelas PGMI 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Sebelum lanjut ke materi, teman-teman pasti tahu gambar apa ini? Ya, betul sekali. Gambar ini adalah gambar bangunan, di mana landasan pengembangan kurikulum layaklah sebuah pondasi bangunan. Ketika kita menginginkan bangunan yang kuat dan menjulang tinggi, maka dibutuhkan pondasi yang kuat. Nah, sama nih halnya dengan kurikulum. Jika kita menginginkan kurikulum yang baik, maka kita harus menggunakan landasan ataupun pondasi yang tepat dan juga kokoh. Lalu, apa sih landasan pengembangan kurikulum itu? Yuk, simak pembahasan berikutnya. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan sendiri memiliki arti tumpuan, dasar, ataupun alas. Sehingga landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan, suatu asumsi, atau prinsip yang menjadi tumpuan atau titik tolak dalam mengembangkan suatu kurikulum. Kemudian, Nana Syaudih Sukmadinata berpendapat bahwasanya ada 4 dasar atau landasan utama dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosial budaya atau sosiologis, dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari 4 landasan pengembangan kurikulum. Pengertian landasan filosofis. Menurut Socrates, filsafat adalah cara berpikir secara menyeluruh dan mendalam. Sedangkan menurut Plato, filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Sehingga landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan juga mengembangkan kurikulum. Lalu, dalam pengembangan kurikulum, mengapa harus menggunakan landasan filosofis? Hal ini karena kurikulum sebagai program pendidikan melalui pendekatan elektrik yang dikembangkan oleh Robert S. Zais menetapkan 4 unsur kurikulum. Yang pertama yaitu aims, goals atau objektif atau yang sering kita sebut sebagai tujuan. Yang kedua adalah konten, isi atau materi. Yang ketiga adalah learning activities atau proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah evaluation atau evaluasi. Untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek dari keempat unsur kurikulum tersebut harus dilakukan dengan mengembangkan jawaban-jawaban atau pemikiran yang mendalam, logis, sistematis, dan komprehensif. Atau dengan kata lain, menggunakan alasan yang dirumuskan dengan menggunakan hasil pemikiran filosofis. Sehingga diperlukan adanya landasan filosofis ini untuk pengembangan kurikulum. Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah dalam bidang pendidikan. Sehingga adanya filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di bidang pendidikan. Dengan menggunakan filsafat atau kita berpikir secara mendalam, logis, dan juga sistematis, maka akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Karena filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Sehingga nantinya akan sangat mempengaruhi pendidikan yang akan direalisasikan.
Klasifikasi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah filsafat idealisme. Menurut filsafat idealisme, bahwa manusia merupakan makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Dan berdasarkan pemikiran filsafat idealisme ini, bahwa tujuan pendidikan harus dikembangkan dalam upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani, dan kebajikan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Dan isi kurikulum dan sumber pengetahuan harus dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia dan menciptakan keterampilan bekerja melalui program-program secara praktis. Yang kedua ialah filsafat realisme, di mana menurut filsafat realisme bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Sehingga implikasi bagi para pendidik pada peran pendidik yaitu sebagai pengelola pembelajaran, maka harus menguasai tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya, penguasaan terhadap metode, strategi, atau teknik pembelajaran. Adapun secara metodologis, unsur pembiasaan memiliki arti yang penting dan diutamakan dalam mengimplementasikan program pendidikan pada filsafat realisme ini. Yang ketiga ialah landasan filsafat pragmatisme. Menurut filsafat pragmatisme, ialah manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Sehingga tujuan pendidikan pada filsafat pragmatisme ini lebih diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru yang mungkin terjadi di kehidupan individu maupun sosial. Sehingga implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan juga kebutuhan siswa. Dengan demikian, proses pendidikan dan pembelajaran secara metodologis pada filsafat ini harus diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah, penyelidikan, dan juga penemuan. Kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Sehingga tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah atau pandangan hidup suatu bangsa tersebut. Sebagai contoh, Indonesia pada masa penjajahan Belanda saat itu menerapkan kurikulum yang sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. Kemudian, ketika bangsa Indonesia dijajah oleh negara Jepang, maka orientasi kurikulum dirubah dan berpindah dari yang tadinya menganut kepentingan politik Belanda menjadi kepentingan politik negara matahari tersebut. Dan setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya dan menggunakan Pancasila sebagai dasar falsafah dalam berbangsa dan bernegara, maka kurikulum pendidikan pun harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Pengertian landasan psikologi. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Sedangkan kurikulum adalah upaya untuk menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Sehingga psikologi harus dijadikan landasan untuk mengembangkan kurikulum, karena landasan psikologi berperan dalam memetakan atau membagi kondisi peserta didik serta sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku harus dikembangkan. Adapun arti dari landasan psikologis adalah landasan kurikulum yang didasarkan atas pertimbangan terhadap jiwa peserta didik. Dengan begitu, maka kurikulum harus disesuaikan dengan usia tingkatan peserta didik, karena usia merupakan salah satu tanda untuk mendapatkan tingkatan perkembangannya dan daya serap peserta didik.
Dalam pengembangan kurikulum, landasan psikologi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah psikologi belajar, dan yang kedua adalah psikologi perkembangan. Landasan psikologi yang pertama ialah psikologi belajar. Psikologi belajar adalah sebuah ilmu yang membahas tentang bagaimana seseorang belajar melakukan kegiatan belajar. Sehingga psikologi belajar berfungsi untuk menentukan metode dan gaya belajar seperti apa yang tepat digunakan untuk peserta didik dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Psikologi belajar yang berkembang pada dasarnya dibagi menjadi 3 rumpun, yaitu yang pertama adalah teori daya atau disiplin mental. Menurut teori ini, anak atau individu telah memiliki potensi-potensi atau daya-daya tertentu yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Contohnya seperti potensi atau daya mengingat, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, atau daya memecahkan masalah, dan daya-daya yang lainnya. Daya-daya tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi dengan baik. Sehingga, menurut teori ini, mengajar adalah melatih peserta didik dalam daya-daya ini. Cara mempelajari pada umumnya adalah dengan melalui hafalan ataupun latihan. Teori yang kedua ialah teori behaviorism. Dikenal juga dengan SR conditioning, yang memiliki 3 teori juga, di antaranya yang pertama ialah teori SR Born, di mana dalam teori ini terdapat 3 hukum. Yang pertama ialah hukum kesiapan. Terdapat hubungan antara stimulus dan juga respon akan mudah terbentuk apabila telah ada kesiapan pada sistem syaraf individu anak. Dan yang kedua ialah hukum latihan dan pengulangan. Dan yang ketiga ialah hukum akibat, di mana akan terjadi hubungan antara stimulus dan respons bila ada akibat yang menyenangkan. Teori kedua dari teori behaviorism adalah teori conditioning atau stimulus response with conditioning. Menurut teori ini, diperlukan adanya suatu kondisi tertentu untuk terjadinya hubungan stimulus dan juga respon. Contohnya, seperti peserta didik harus masuk kelas karena adanya tanda bel yang berbunyi, atau ketika waktu istirahat, atau jam pulang sekolah. Kemudian, teori yang ketiga dari teori behaviorism ialah teori reinforcement, di mana menurut teori ini kondisi diberikan kepada respon, seperti contohnya memberi nilai tinggi, pujian, ataupun hadiah. Kemudian, teori yang terakhir dari psikologi belajar ialah teori Gestalt, atau disebut juga dengan teori lapangan, di mana menurut teori ini proses belajar bukan hanya sekedar akumulasi pengetahuan, tetapi melainkan juga menambah suatu segmen pengetahuan kepada pengetahuan yang telah ada. Landasan psikologi yang kedua ialah psikologi perkembangan, di mana psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang membahas tentang perkembangan individu dari rentang kehidupan masa kanak-kanak, masa dewasa, atau usia lanjut. Sehingga, psikologi perkembangan berfungsi untuk memilah peserta didik dalam aspek perkembangan fisiknya. Pengertian landasan sosiologis atau sosial budaya. Sosiologis memiliki arti sendiri, yaitu studi tentang kehidupan masyarakat atau sosial budaya. Sedangkan landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah fondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Di dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat yang namanya kebudayaan, di mana kebudayaan mencakup semua pola tingkah laku dan sikap warga masyarakat yang terus berkembang dan diikuti oleh setiap warga masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti cara berpikir atau cara bertingkah laku berupa kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, maupun nilai-nilai.
Kemudian, dalam mengembangkan kurikulum, pendidikan harus mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu sudah sewajarnya kalau pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan pendidikan mesti menjadi jawaban atas tekanan-tekanan yang datang dari kekuatan sosial, politik, ekonomi yang dominan. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yang pertama, individu itu tidaklah berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Karena semua itu bisa diperoleh setiap orang melalui adanya interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat, ataupun dalam lembaga sekolah. Oleh karena itu, sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya memiliki tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial budaya, di mana aspek sosiologis adalah aspek yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam. Karena adanya keberagaman, maka pendidikan di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup bersama-sama, berinteraksi dan beradaptasi dengan anggota masyarakat yang lainnya, serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk yang berbudaya. Yang ketiga, seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat yang kemudian disebut kebudayaan merupakan konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Artinya, adanya kebudayaan karena hasil dari pemikiran, dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu. Karena kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Faktor pentingnya landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum ialah dikarenakan yang pertama, pendidikan mengandung dan memberikan pertimbangan nilai, di mana pendidikan harus diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan di masyarakat. Yang kedua, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Sehingga pendidikan harusnya bukanlah untuk pendidikan saja, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung, sehingga seharusnya ada penyediaan fasilitas, politik, ataupun keamanan, dan lain sebagainya. Jadi sangatlah jelas bahwa pengembangan kurikulum sejatinya harus dibangun dan dikembangkan dengan tetap merujuk pada asas kemasyarakatan, sekaligus dengan kebutuhan masyarakat, agar pendidikan mampu menjawab tantangan masyarakat dan membekali para peserta didik untuk tetap setia ataupun mematuhi norma-norma atau etika yang berlaku di masyarakat. Dari pemaparan materi terkait tentang landasan sosiologis, terdapat bentuk sosiologis dalam kurikulum. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada. Dan yang ketiga adalah menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dapat dikatakan sebagai sebuah pengetahuan yang telah valid kebenarannya. Adapun pengetahuan merupakan sebuah informasi yang disadari dan diketahui oleh seseorang. Pengetahuan bisa diperoleh dengan cara mengalami atau mendapatkannya dari orang lain. Akan tetapi, pengetahuan belum bisa disebut sebagai ilmu jika belum teruji kebenarannya. Sedangkan teknologi hakikatnya merupakan implementasi dari ilmu pengetahuan dan sekarang menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia itu sangatlah sederhana.
Akan tetapi menginjak abad pertengahan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi, akal manusia juga diajak berkembang. Hal ini dibuktikan ketika dahulu kala sangatlah mustahil ada manusia yang dapat pergi ke bulan apalagi menginjakkan kaki di sana. Akan tetapi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di pertengahan abad 20 membuktikan bahwa pesawat Apollo 11 berhasil mendarat di bulan. Zaki Darajat mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan dinamika yang dapat memberi respon terhadap tuntutan transformasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun globalisasi. Sehingga asas perkembangan pendidikan dan pembelajaran akan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun peran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni sebagai pemacu kemajuan pembangunan, maka secara langsung dapat berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang ada di dalamnya, seperti mencakup pembaruan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Kesimpulannya, masing-masing landasan tentunya memiliki peran atau sumbangan penting terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan filosofis berperan dalam merumuskan tujuan pendidikan, sementara landasan psikologis memberi gambaran terhadap isi, proses, dan evaluasi pendidikan. Adapun landasan sosial budaya atau sosiologis memberi gambaran tentang tujuan dan isi pendidikan, sedangkan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK memberi gambaran tentang isi dan proses pendidikan. Tahapan pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengembangkan keempat elemen utama kurikulum, yaitu mengembangkan tujuan, mengembangkan materi, mengembangkan metode, dan mengembangkan evaluasi. Di mana setiap elemen kurikulum merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga ketika mengembangkan satu komponen, maka akan berdampak juga mengembangkan komponen-komponen yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.